Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Andriansa. Saya guru mata pelajaran di PDTO untuk SMK 2 Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk episode kedua ini tentang grease gun dengan crane atau kerek yang merupakan pembahasan dari bab 4 tentang workshop equipment di bengkel sekolah. Untuk lebih jelasnya, kalian simak dan perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, para siswa sekalian, yang kedua yang akan kita bahas yang merupakan workshop equipment di bengkel otomotif atau di bengkel sekolah ini, kita mengenal ada istilahnya kerek ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah crane ya. Apa itu kerek atau crane? Maka kerek atau crane adalah alat yang digunakan pada waktu melaksanakan servis berat yang dilakukan pada kendaraan seperti overhaul mesin atau istilahnya yang kita kenal dengan turun mesin ya. Karena kan mesin ini mempunyai berat yang cukup ya, sehingga agak sulit kalau diangkat dengan menggunakan manual ya. Maka harus menggunakan alat yang disebut dengan kerek atau crane seperti pada gambar ya. Nah, ketika overhaul maka mesin ini nanti harus diangkat dari sasis yang ada pada mobilnya atau pada kendaraan ya. Nah, fungsi kerek ini adalah untuk mengangkat dan memasang benda yang sangat berat seperti mesin atau transmisi ya. Nah, ini sesuai dengan kekuatan ya. Maka kalau yang ini kalian bisa lihat di gambar. Jadi kalau kekuatannya ini berapa ton ya. Ini ada nanti kekuatan maksimal daripada crane itu sendiri ya. Kemudian alat ini secara proses atau penggunaannya, maka alat ini digunakan dengan menggunakan sistem hidrolik. Ya, ini sistem hidroliknya ini ya. Ini sistem hidrolik, ini tuasnya untuk nanti menarik. Kerjanya seperti dongkrak ya. Nah, atau jack ya. Nah, alat ini menggunakan sistem hidrolik untuk memudahkan pengangkatan dan penurunannya. Dimana cara kerjanya ini hampir sama dengan cara kerja dongkrak ya. Ya, ini tuasnya nanti digerakkan. Ini untuk mendorong ya tuas ke atas ya, sama persis seperti dengan dongkrak proses kerjanya sampai dengan mesinnya terangkat ya. Ataupun sebaliknya, ketika dia akan melepas, di sini nanti ada tuas untuk melepas olinya sehingga ini dia akan turun secara perlahan sesuai dengan proses pembukaan daripada katupnya. Nah, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita nanti akan menggunakan alat ini atau kerek atau crane ini ya. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika nanti kita menggunakan kerek atau crane ya. Pertama, pastikan dulu kerek yang terpasang ini benar-benar terpasang dengan baik ya, dan tidak ada orang yang lalu lalang di bawah kerek. Ya, dalam rangka ini adalah SOP atau keamanannya. Maka jangan sekali-kali nanti ada orang yang berlalu lalang di bawah kerek ini untuk menjaga keselamatan kerja ya. Karena siapa tahu nanti ada kesalahan kemudian jatuh sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan. Ini yang nggak boleh. Jadi harus di luar daripada alat itu sendiri ya. Yang kedua, jangan menggantungkan material terlalu lama pada kerek. Nah, seperti ini. Jadi mesin yang sudah terangkat atau material yang sudah terangkat kemudian nanti dipindahkan langsung ya, diturunkan ya. Tidak boleh terlalu lama digantung ya. Karena ini juga akan mengakibatkan cepat rusaknya crane, karena crane bukan tempat untuk menggantung daripada material ya, tetapi hanya sekedar membantu mengangkat dan menurunkan karena bebannya yang cukup berat yang tidak mungkin diangkat oleh si pekerja ya. Nah, kemudian yang ketiga, lakukanlah pekerjaan secara bersama-sama apabila tidak dapat dilakukan secara sendiri.
dan selalu berhati-hati ketika menurunkan material dari kerek. Artinya, jadi kalau misalkan nanti ini sebelum kita mengangkat daripada mesin, biasanya pertama ini mempersiapkan dulu tempat penyimpanan mesin yang nanti diangkat atau diganti. Karena nanti setelah diangkat dari mobilnya atau dari kendaraannya, maka secepatnya ini dibawa, ya, kemudian nanti langsung ditempatkan, tidak digantung terlalu lama di alat tersebut, ya, karena akan mengakibatkan kerusakan atau bahaya yang nanti akan ditimbulkan ketika nanti terlalu lama disimpan atau dibiarkan di mesin itu sendiri, ya. Nah, kemudian langkah-langkah penggunaannya. Kalau tadi sebagai pengamanan, nah bagaimana nanti penggunaan kerek itu sendiri? Tentunya nanti kerek itu sendiri, yang pertama adalah posisi daripada kerek, ya, atau kren, ya. Maka tempatkanlah kerek pada posisi aman untuk mengangkat mesin atau transmisi. Ya, jadi tempatkan dulu sebelum diangkat, ya, dipersiapkan, tempatkan dulu bagaimana di sebelah mana amannya. Baik nanti pada waktu mengangkat maupun pada waktu memindahkan atau menggerakkan dari kren itu sendiri, supaya nanti tidak terhalang jalannya ketika pemindahan. Yang kedua, siapkan rantai sebagai kelengkapan kerek untuk mengangkat benda, ya, atau untuk mengangkat mesin ini. Jadi kren atau kerek ini, ya, harus dibantu dengan alat yang lainnya, yakni rantai, ya, yang biasanya digunakan rantai besi untuk mengikat daripada mesin supaya nanti benar-benar kuat, ya, baru bisa nanti diangkat, ya. Jadi ada alat bantu yang lain. Yang ketiga, tekanlah batang pengungkit secara berulang, ya, secara berulang dan perlahan, ya. Setelah semua pengikat baut pada mesin ini dilepas, ya, kemudian kren sudah terpasang, baru kemudian diangkat, ya, hingga nanti pada ketinggian tertentu yang memang diyakini sudah terbebas dan bisa dipindahkan, ya. Maka dorong kerek ke tempat yang sudah disiapkan untuk menyimpan materialnya, ya, yang selanjutnya diturunkan secara perlahan dengan jalan membuka katup oli secara perlahan, ya. Nah, ini adalah bagaimana nanti menggunakan daripada kerek atau kren itu sendiri. Jadi secara keseluruhan maka kerek ini adalah hanya alat untuk mengangkatnya. Nah, maka untuk mengangkat mesin itu sendiri maka harus dilengkapi dengan alat yang lain, seperti nanti ada rantai besi yang nanti mengikat daripada mesin itu sendiri, yang selanjutnya baru nanti diangkat, ya. Nah, langkah berikutnya adalah pemeliharaan daripada alat atau mesin kerek atau kren, ya. Nah, pertama, lakukan pelumasan secara rutin pada bagian-bagian yang sering bergesekan, ya. Contohnya nanti tiang, ya, tiang penyangga yang sering bergesekan ini yang harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terjadi karat, ya, pada alat tersebut. Nah, biasanya tiang penyangga, ya, khusus untuk yang penggerak hidrolik dan poros berulir, ya, ini harus menggunakan pelumasan secara rutin, ya. Yang kedua, selalu memeriksa oli hidrolik, jangan sampai berkurang apalagi kosong, ya. Jadi hidroliknya nanti harus diperhatikan, ya. Nah, ini. Jadi hidrolik ini nanti yang harus diperhatikan, karena nanti kekuatan daripada mesin itu sendiri berada di hidroliknya. Kalau oli hidroliknya nanti kosong, maka dia tidak akan mempunyai tenaga untuk mengangkat daripada material atau mesinnya. Yang ketiga, periksa selalu sistem saluran hidrolik, jangan sampai bocor. Nah, ini hidrolik ini nggak boleh bocor sedikit pun, karena kalau bocor maka akan mengakibatkan daya angkat atau kekuatannya berkurang, ya, karena nanti tekanannya menjadi terbagi kepada bocor itu sendiri, sehingga tidak boleh ada bocor sedikit pun kalau hidrolik ini. Ya, kalau bocor maka dia tidak akan mempunyai kekuatan untuk mengangkat daripada material. Kemudian bersihkan selalu kerek dari debu setelah digunakan.
dan simpan pada tempat yang aman, bersih, luas, dan tidak berdekatan dengan peralatan lainnya. Jadi kerek atau kren ini dia harus diletakkan atau disimpan jauh dari alat-alat atau harus tersendiri ya. Tidak boleh disatukan secara bersama-sama. Dalam rangka menjaga keamanan daripada mesin yang nanti akan digunakan ya. Nah, demikian para siswa sekalian ya tentang kerek atau kren, dan untuk sub pokok bahasan berikutnya yang akan saya jelaskan adalah yang disebut dengan grease gun ya. Nah, kalau berbicara grease gun atau apa itu grease gun ini, maka yang dikatakan grease gun ini merupakan bagian atau alat perlengkapan yang termasuk pada workshop equipment di bengkel otomotif atau di bengkel sekolah ya. Nah, peralatan bengkel yang satu ini atau yang disebut grease gun ini atau sama dengan pompa gemuk ya. Grease gun ini adalah gemuk, grease-nya, gunnya ini pistol sebetulnya, artinya pompa gemuk yang bentuknya mungkin seperti pistol ya, atau bisa digunakan nanti dengan tekanan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Pada gambar kalian bisa lihat berbagai bentuk daripada grease gun ya. Ini adalah bentuk-bentuknya ya. Ada yang menggunakan langsung tuas penggerak seperti ini ya. Seperti ada juga yang langsung seperti ini, seperti pistol tekanannya ya. Ada juga nanti yang menggunakan tekanan yang lainnya ya, atau menggunakan power ya, power toolnya, sehingga nanti langsung digunakan ya, tidak perlu dengan ini hanya menekan saja, ada tekanan angin nanti untuk mengeluarkannya. Nah, grease gun ini merupakan salah satu perlengkapan bengkel yang sering digunakan saat melakukan perawatan pada kendaraan, yang fungsinya untuk mengalirkan gemuk atau grease ke bagian-bagian kendaraan yang memerlukan pelumasan ya. Jadi alat ini nanti digunakan untuk mengalirkan gemuk kepada bagian-bagian mesin yang nanti membutuhkan pelumasan ya. Nah, grease gun kalau kita lihat bentuknya atau bagian-bagian utamanya, maka kita lihat pada gambar bagian-bagian utama daripada grease gun ya. Ini nanti ada handle lever ya, atau handle atau gagang yang nanti digunakan untuk menekan ya, sehingga nanti grease gun keluar ya dengan tekanan. Kemudian ada hydraulic coupler ya, coupler ya. Ini hydraulic coupler ini nanti bagian yang nanti bisa dicopot ya, sehingga nanti ini bisa diganti ya. Kemudian ada flexible nose ya, hidung fleksibel atau istilahnya ini adalah selang ya biasanya. Kemudian ada outlet valve body, ada katup pembuka ya atau penutup daripada body ya. Kemudian ini yang disebut dengan kepalanya ya, sebagai dudukan nanti daripada handle lever, kemudian ada katup dan lain sebagainya. Coupler nanti terdiri dari ya, ada fixed tube ya, atau bagiannya nanti yang tetap ya, bagian tetap ini penyalurnya yang terbuat dari logam juga. Kemudian ini adalah ujungnya yang nanti akan mengeluarkan grease ya. Kemudian ini adalah tabung wadah grease-nya atau wadah gemuknya. Kemudian di sini plunger atau penekan ya, penekan daripada grease ya supaya keluar. Ini adalah spring atau istilahnya pegas yang nanti menekan plunger kepada bagian belakang. Kemudian ini barrel penutupnya ya, penutup daripada alat plungernya. Ini flower rod, jadi nanti ini digerakkan untuk menekan supaya nanti grease ini bergerak terus ke kepala ya. Ini handle-nya atau gagang penekannya. Nah, alat ini terdiri daripada tabung dengan flexible nose, ini tabungnya ya. Ini flexible nose-nya ya, atau istilahnya hidung yang gampang diatur ya. Kemudian serta handle yang menggerakkan pompanya. Ini handle yang menggerakkan pompa ya, ini ketika ditarik
ya. Kemudian nanti ini akan membuka katup ya, sehingga ketika ditekan ke bawah dia akan menggerakkan grease ke atas kepala ya, karena katupnya terbuka. Ketika dia ditekan ke atas maka katup nanti akan tertutup ya. Kemudian nanti flexible nozzle ini tadi dari selang karet dengan fitting. Ini selang karetnya nih ya. Ini selang karet ya yang bisa tadi fleksibel ya. Terdapat dengan fitting pada ujungnya ya, bagian ujung yang dihubungkan ke pipa baja berdiameter kecil ya, yang memanjang dari bagian headgun, ini headgun ya, di mana nanti grease cartridge berada di dalam tabung ya. Ini grease cartridge-nya. Nah, di mana pompa pengisi digunakan untuk mengisikan grease ke ball joint, tie rod dan komponen lainnya yang memang membutuhkan grease atau membutuhkan daripada gemuk. Sehingga dia memang bertekanan beda nanti dengan cara manual. Kalau manual nanti agak sulit ya. Kalau ini kan ditekan dengan menggunakan daya dorong tadi, daya dorong daripada pegas ya. Selanjutnya, bagaimana menggunakan grease gun pada waktu pelumasan ya. Nah, ini. Pertama, isilah dan pastikan grease gun ini terisi grease yang diperlukan sebelum digunakan ya. Jadi tidak sembarangan nanti grease gun nanti yang digunakan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan nanti grease ya pada komponen itu sendiri. Terutama adalah pengkodeannya ini yang harus pas ya. Yang kedua, bersihkan semua kotoran dan debu di sekitar nozzle ya. Nah, nozzle ini harus bersih dari debu atau kotoran ya. Serta dikeringkan, tidak juga boleh mengandung adanya air ya. Ketiga, bukalah drain fitting dan bersihkan ruang keluaran dengan sikat spiral pembersih botol ya. Nah, ini nanti setelah digunakan ini harus selalu dibersihkan supaya nanti tidak ada terjadi kerak atau penumpukan pengerasan daripada grease yang terjadi pada bagian ujung daripada nozzle, sehingga mengakibatkan grease tidak lancar keluarnya. Kemudian yang keempat, maka pompakan grease kepada komponen yang akan dilumasi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Nah, ini masukkan kemudian dipompakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit ya. Sesuai dengan kebutuhannya biasanya Anda dilihat dari kepada kebutuhan itu sendiri ya. Nah, penambahan dilakukan secara perlahan supaya menghindari tekanan yang berlebihan di dalam rongga bantalan atau komponen yang dilumasi. Ini juga harus diperhatikan. Demikian para siswa sekalian untuk subpokok bahasan yang masuk pada episode kedua tentang kerek atau kren dan grease gun. Kalian tunggu episode ketiga tentang bab 4 workshop equipment ini pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.